Baiklah sobat-sobatnya, pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu berisi kabar buruk terkait tentang nasib kontrak kerja ASN P3K ke depannya, dan semoga saja ini nanti segera ada solusi ya. Kira-kira bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, informasi pertama di sini kita kutip dari media online jpnn.com, yaitu nasib P3K 2021 ini terancam. Pemda ini kehabisan anggaran. Kontrak kerjanya kira-kira ke depannya ini bagaimana? Seperti yang kita kutip dari Jakarta, nasib pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2021 ini terancam. Pasalnya banyak Pemda ini kehabisan anggaran ya, sehingga kesulitan memperpanjang kontrak kerja P3K 2021. Diketahui cukup banyak P3K 2021, yaitu dari tahap 1 dan juga tahap 2 ini yang hanya dikontrak 1 tahun ya. Yang dikontrak 5 tahun pun ini Pemdanya kebingungan memenuhi gaji P3K gurunya. Nah, pengurus pusat guru lulus passing grade pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau GLP P3K, Vulkan Kafiri, mengungkapkan yaitu informasi tersebut itu bukan hanya isapan jempol belaka. Dikabarkan bahwasanya mereka ini sudah mendapatkan informasi serupa saat beraudiensi dengan Pemkab Lampung Selatan. Kami dengar langsung dari Kabupaten Lampung Selatan yang khawatir dana alokasi umum atau DAU untuk gaji P3K itu tidak akan ditransfer untuk tahun-tahun kedepannya. Itu ungkap Vulkan ini yang dihubungi pada hari Sabtu tanggal 29 April kemarin. Pernyataan Sekda tersebut itu, lanjut Vulkan, berkaca dari pengalaman formasi P3K 2021 untuk tahap 1 dan juga tahap 2, ternyata yang sudah diberikan SK P3K itu hanya ditransfer 1 tahun saja lewat DAU tahun 2022. Dan itu sebabnya ujar Vulkan, Pemda kesulitan untuk mengakomodasi semua guru lulus passing grade P3K 2021 yang tidak ada formasinya di P3K 2022. Kondisi tersebut ini bukan hanya terjadi di Kabupaten Lampung Selatan, tapi juga daerah-daerah lainnya. Anjloknya pengusulan formasi P3K 2022 dan diperkirakan berlanjut di P3K 2023 karena kekhawatiran tersebut. Disampaikannya bahwa Pemda ini kesulitan membayar gaji P3K, apalagi tahun ini penggajian ditanggung masing-masing daerah, ucapnya. Fakta-fakta tersebut menurut Vulkan akan menjadi bahan forum untuk disampaikan kepada Panselnas ataupun juga legislatif. Jika tidak dicarikan solusinya, maka guru lulus PG tanpa formasi ini tidak akan terangkat lagi ya di P3K 2023. Bahkan yang sudah jadi ASN P3K pun juga nasibnya ini dikatakan di ujung tanduk. Dan sambungnya dari Vulkan, khawatir akan banyak guru P3K yang tidak diperpanjang kontrak kerjanya sehingga menjadi pengangguran. Memang kata Vulkan ini dalam PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K, kontrak kerja itu minimal 1 tahun, maksimal 5 tahun. Namun ada ketentuan juga, masa kontrak kerja ini bisa diperpanjang setiap tahunnya. Di sisi lain, jika Pemda ini dibebankan sepenuhnya membayar gaji dan juga tunjangan P3K, akan membuat keuangan daerah ini terganggu, apalagi yang berkemampuan fiskalnya ini terbatas. Kami berharap Pemda berkoordinasi dengan pusat untuk mencari solusi terbaik. Jangan sampai guru honorer ini menjadi korban bongkasnya. Terkait tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, itu selengkapnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, yaitu tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kalau misalkan kita melihat lebih jauh terkait tentang pemutusan hubungan kerja P3K, itu adalah merupakan pemberhentian yang mengakibatkan seseorang kehilangan statusnya sebagai P3K. Dan dalam pasal yang ketiga terkait tentang manajemen P3K itu meliputi yaitu dari penetapan kebutuhan, kemudian pengadaan, kemudian penilaian kinerja, penggajian dan juga tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, serta
di bagian H yaitu ada pemutusan hubungan perjanjian kerja. Contohnya kalau misalkan kita melihat pada bagian yang kedua yaitu masa perjanjian kerja, tepatnya di pasal 37 untuk masa hubungan perjanjian kerja bagi P3K dengan PPK atau pejabat pegawai pemerintah, pejabat pembina kepegawaian, yaitu paling singkat tuh 1 tahun ya, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan penilaian kinerja. Kemudian perpanjangan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud tersebut didasarkan pada pencapaian kinerja, kemudian kesesuaian dari kompetensi dan juga kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan dari PPK. Jadi di sini terkait tentang kebutuhan instansi, ini menjadi hal yang sangat pokok untuk masa perpanjangan dari perjanjian kerja kita ini diperpanjang. Kemudian terkait tentang pemutusan hubungan perjanjian kerja, itu lebih tepatnya dijelaskan pada bab yang ke-9 yaitu bagian ke-1 yaitu umum, tepatnya di pasal 53. Untuk pemutusan hubungan kerja ini ada berbagai macam ya, yaitu yang pertama jika jangka waktu perjanjian kerja ini sudah berakhir, kemudian meninggal dunia, kemudian atas permintaan sendiri, atau mungkin ada perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan dari P3K, atau juga tidak cakap dalam jasmani ataupun juga rohani. Namun kalau misalkan kita ingat kembali terkait tentang Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 212 PMK 07/2022 tentang indikator tingkat kinerja daerah dan ketentuan umum bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya di tahun anggaran 2023, sepertinya untuk keuangan penggajian P3K di tahun ini nanti dapat dikatakan aman ya. Yang mana kalau misalkan kita melihat pada bagian pasal yang kedua, di sini dari bagian DAU yang ditentukan untuk penggunaannya itu terdiri dari yaitu penggajian formasi P3K. Nah, penggajian formasi P3K itu termasuk dalam dana DAU yang sudah ditentukan penggunaannya. Nah, di sini bagian dari DAU yang ditentukan penggunaannya untuk penggajian formasi P3K itu dimaksud dalam huruf 2A ditentukan berdasarkan dari jumlah formasi P3K. Ini meliputi gaji pokok dan juga tunjangan yang melekat di dalamnya serta jumlah bulan pembayaran gaji P3K. Kalau misalkan kita melihat pada lampirannya, tentunya di sini sudah ditentukan ya, yaitu dari masing-masing provinsi ini sudah dianggarkan untuk penggajiannya melalui dana alokasi umum, yang mana tidak bisa dialihkan penggunaannya kecuali untuk digunakan membayar gaji P3K. Nah, misalkan saja di sini kita lihat ya, yaitu di Kabupaten Provinsi Aceh Barat misalkan. Di sini untuk jumlah formasi di tahun 2022 ini untuk guru 240. Kemudian untuk yang tenaga kesehatan ada 80, kemudian teknis ada 69. Sehingga total untuk formasi penggajian P3K di tahun 2022 ini ada sekian ini 389. Kemudian untuk formasi di tahun 2023 untuk guru ada 413, kemudian untuk tenaga kesehatan dan ini ada 47, untuk teknis tidak ada, sehingga di sini dari total bagian DAU untuk penggajian formasi P3K ini ada sekian banyak ini. Tentunya di sini untuk masing-masing kabupaten, kota dan juga provinsi di seluruh Indonesia ini sudah dimasukkan ya dalam DAU yang nantinya akan ditransfer. Semoga saja nanti kedepannya kita sebagai ASN P3K maupun juga untuk penyelenggaraan P3K 2023 dengan adanya surat dari Menteri Keuangan ini nanti bisa aman ya untuk posisi kita tetap menjadi ASN P3K tanpa adanya pemberhentian ataupun juga pengurangan. Oke, demikian informasi ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.